Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada dalam hari istimewa karena kita akan memperingati dan merayakan dalam sebuah ibadah, yaitu ibadah kenaikan Kristus. Untuk selengkapnya saya akan petikan dan ambilkan bacaan kita dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat ke-6 sampai ayat ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, parusia Kristus atau kenaikan Kristus merupakan sebuah bukti, satu bukti lagi yang harus kita syukuri bahwa ia adalah benar-benar Tuhan. Ia bukan hanya dikenal sebagai nabi, sebagai rasul, bukan hanya sebagai utusan, tapi ia Mesias, Raja kehidupan, Allah sendiri yang telah bangkit dari kematian, membuktikan kebangkitannya, dan sekarang dia membuktikan bahwa ia naik ke sorga. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, dan satu-satunya juru selamat umat manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengar dan membuktikan bahwa ia telah naik. Ada 4 berkat, 4 kebenaran yang olehnya kita boleh diberkati dengan kebenaran-kebenaran ini. 4 kebenaran, 4 berkat besar di balik kenaikan Kristus adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalau ia naik, maka ia akan mengutus Roh Kudus datang. Sebab dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-7, adalah lebih berguna bila aku pergi. Sebab bila aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Adalah lebih baik, lebih berguna bila aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak datang dan turun kepadamu. Juga dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 13,
apabila Roh Kudus datang, Ia akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Oleh karena itu, Roh Kudus datang mengikuti keterangkatannya ke dalam sorga. Roh Kudus melanjutkan pelayanannya dari pelayanan terbatas tempat dan waktu menjadi pelayanan yang tak terbatas tempat dan waktu. Melalui Roh Kudus, Allah terberitakan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Roh Kudus turun sebagai penolong dan penghibur, sebagai advokatos, sebagai penghibur sejati yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ialah yang menginsyafkan para pendengar kita. Ialah yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Ia yang menginsyafkan akan adanya dosa, kesalahan, kelalaian, kealpaan, dan Roh Kudus yang mengusap hati kita bersama dengan firman Allah. Roh Kudus meyakinkan kita. Dia adalah exousia. Dia adalah kuasa, otoritas. Tetapi dia juga dinamis, power, kemampuan, kekuatan yang melebihi kekuatan natural manusia. Ia adalah adik kuasa yang menyertai kita. Ia adalah sahabat yang berkuasa yang menyertai kita bahkan sampai kesudahan alam. Saudara, kalau Kristus naik, itu artinya Roh Kudus akan diutus kepada kita. Roh Kudus akan menyertai kita dan melanjutkan pelayanan Yesus di dalam kita dan bersama-sama dengan kita. Saudara, yang kedua, dia naik bukan hanya untuk mengutus Roh Kudus. Dia naik supaya kita menjadi saksi. Sebab Kisah Rasul 1 ayat ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita, janganlah kita anggap sebagai sebuah komoditas demi dan atas nama kebanggaan, kemuliaan seorang percaya. Tidak. Tapi Roh Kudus diberikan supaya kita mampu menjadi marturia, menjadi martus, menjadi pemberita Injil sebagai sebuah kewajiban melayani iman kita, yaitu menyaksikan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah keselamatan. Injil adalah keselamatan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudaraku, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita berhasil menjadi martus, menjadi melayani sebagai marturia. Sebab dikatakan dalam Matius 28, sekali lagi Matius 28, ayat 18, 19, dan 20, dikatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikan sekalian bangsa menjadi muridku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini bukan pilihan.
memberitakan kabar baik, good news, bahwa Yesus adalah Mesias, pengampun dosa bagi dosa umat manusia. Bukanlah pilihan, tetapi kewajiban. Mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan, mereka yang sudah lahir baru, mereka yang mengatakan dirinya sebagai orang percaya, pengikut Yesus, ia wajib bersaksi. Ia wajib memberitakan Injil. Bukan hanya melalui tingkah laku, perilaku, perangai, tutur kata, sepak terjang, karakter kita. Tapi lebih dari itu, kita menyampaikan secara verbal bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Pergilah, setiap pengikut Yesus wajib hukumnya untuk menjadi penginjil. 24 hours. Ia harus menginjili dunia ini, baik secara verbal maupun secara etika moral, melalui kehidupannya yang bersih, integritas moralnya, kejujurannya. Ia melayani Kristus dimanapun Tuhan tempatkan dalam keseharian. Bisa di kantor, di kampus, di tempat hari-hari ia mencari nafkah, baik sebagai karyawan, sebagai honorer, sebagai buruh, sebagai petani. Setiap tutur kata, setiap perilaku, setiap sepak terjang perbuatan kita itu memancarkan kemuliaan Injil. Keindahan Alkitab, keindahan firman Tuhan, kemuliaan Alkitab justru terpancar dari keseharian perilaku anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang supaya kita pergi memberitakan Ia yang telah mati, Ia yang telah bangkit, dan Ia yang telah menebus dosa umat manusia. Dan yang ketiga, dikatakan dalam Kisah 1 ayat 11, kepada orang banyak yang sedang menatap ke langit dan menyaksikan awan meraibkan dirinya, malaikat itu berkata, adapun Yesus yang kau lihat naik hari ini, ia akan datang kembali. Eskatologi, mau tidak mau, harus menjadi berita besar hari ini. Harus menjadi berita bukan cuma penting, genting, tapi sangat mendesak bahwa ia akan datang kembali. Kisah 17 ayat 31. Kisah 17 ayat 31 dikatakan bahwa ia akan datang kembali. 1 Tesalonika 4, 16, 17. Ia bersama-sama dengan orang-orang kudusnya akan turun dari sorga dan menjemput mereka yang sudah mati lebih dahulu. Dan kemudian kita yang masih hidup akan diubah dalam sekejap, supaya kita pun boleh bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia akan datang kembali, jadi kita wajib hukumnya untuk mempersiapkan diri. Dalam rangkaian khotbah akhir zaman di Matius 24 ayat 24, Kristus menggunakan kata berjaga-jaga atau mempersiapkan diri supaya kalau Ia datang, kita sudah siap untuk menyongsong Dia.
Karena menurut Ibrani 10 ayat 37, tidak ada penundaan lagi. Semua nubuat sudah digenapi. Bahkan kita berada di zaman akhir yang paling akhir. Kita lihat berkembangnya virus COVID-19 telah membuktikan lagi bahwa hal-hal yang mengerikan sedang terjadi di depan pagar pintu kita, pintu rumah tangga kita. Bukan lagi hal-hal nonsen, bukan lagi hal-hal yang tidak masuk akal, bukan lagi hal-hal yang entah kapan terjadi, tapi kita sudah hidup di tengah-tengah zaman penantian ini. Saudara, saya kekurangan waktu untuk membuktikan bagaimana moral hari-hari ini sudah tidak lagi dianggap sebagai sebuah yang suci. Banyak gereja menikahkan lesbi dan para homo. Banyak gereja kehilangan moralnya. Saya menduga bahwa COVID-19 ini merupakan terapi kejut bagi kemerosotan moral dunia. Dan Tuhan ingin dunia bertobat. Tuhan ingin gereja bertobat. Tuhan ingin seluruh anak Tuhan bertobat. Tapi kalau mau jujur, saya belum melihat adanya keprihatinan melalui hajaran gelombang yang mengerikan. Toh kita hari-hari ini sedang berduka. Indonesia dan dunia sedang menangis karena corona. Tapi saya melihat keprihatinan bahwa jangan-jangan ini sebuah pukulan Tuhan agar kita mau membersihkan diri, mau bersih-bersih gudang hati, mau introspeksi, mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya belum melihat itu. Apakah saya subjektif? Tidak. Dari ukuran-ukuran yang saya miliki, saya melihat umat Tuhan belum dikejutkan oleh situasi pandemi hari ini. Saya harap kita tidak mengeraskan hati hari ini. Kita siap atau tidak, suka atau tidak, Ia pasti akan datang kembali. Dan kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan untuk mempersiapkan, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan yang keempat, yang terakhir, saudaraku, kalau Ia naik, Ia bukan cuma akan mengutus Roh Kudus. Kalau Ia naik, Ia bukan cuma mengutus kita sebagai penginjil-penginjil. Kalau Ia naik, itu bukan berarti Ia akan datang kembali. Tapi yang terakhir, kita harus mempersiapkan diri dengan hidup sekudus-kudusnya. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga mengatakan, kalau kita mempercayai bahwa Dia yang akan datang kembali, maka kita harus hidup sekudus-kudusnya, sebagaimana Dia adalah kudus adanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah naik dan ada di dalam sorga. Dia menanti sampai seluruh pemulihan terjadi. Setelah itu barulah Dia akan menjemput mempelainya. Saya dan saudara sedang dipersiapkan oleh Roh Kudus dan firman Allah supaya kita boleh hidup seperti yang Ia kehendaki. Bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan bukakan pintu. Bukan mereka yang akan diselamatkan, tapi orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Artinya melayani selera Tuhan. Hanya apa yang menyenangkan hatinya, hanya apa yang menyukakan hatinya. Biarlah kita hidup lebih kudus, lebih peka, lebih all out untuk Tuhan.
Biar kita sungguh-sungguh membangun relasi pengenalan diri dengan Dia. Sebab Ia yang sudah naik akan segera datang kembali. Berbahagialah mereka yang mempersiapkan diri. Semoga kebenaran hari ini menolong dan memberkati kita, mencerahi dan membukakan pikiran kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.